by the things you do. I won't cry for you, see. When you're gone, I'll still be bloody memories. The man will die, but not as I did. Happy nation, living in a happy nation. Well, the people understand and dream of perfect match situation. Into sweet salvation for the people, for the good. Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me why you coming to me and say you want me again. Never wanna lose me, 'cause I'll be missing you. Konsepnya mau gimana emangnya? Kalau menurut konsepnya gini aja, nanti kita datengin 3 agama itu, kan disuruhnya 3 agama. Kita datengin yang di Telang aja, agama Islam, Kristen Katolik, sama Protestan. Nah, kita datengin 3 agama itu, terus kita ikut bantu gitu. Jadi kita kayak bersosialisasi sama mereka biar kita tahu gimana kehidupan mereka di desa itu dalam menganut 3 agama. Kayak gitu sih. Kalau menurut kalian gimana? Boleh Setuju sih, setuju. Bagus. Berarti kita langsung tag videonya pas Sabtu atau Minggu depan ya? Oke. Semangat! Di desa Telang ini terdapat berbagai perbedaan agama, di mana yang kita ketahui ada 3 agama di desa ini, yaitu Islam, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini bersama salah satu desa warga Telang yang kebetulan tinggal di sekitar gereja yang tetap hidup rukun meskipun di tengah perbedaan agama ini. Baik Ibu, di sini saya mau nanya, gimana sih Bu? Kira-kira tanggapan Ibu mengenai perbedaan di desa Telang ini? Setiap agama itu tidak ada yang mengajarkan hal yang buruk ya. Jadi kita harus saling menghormati, harus menjaga toleransi perbedaan agama yang ada. Jadi mereka punya pandangan masing-masing. Yang jelas semua agama itu ajarnya pasti baik. Mungkin menurut Ibu kunci utama perbedaan agama ini agar tetap hidup rukun? Harus saling menghormati ya. Setiap pandangan dari agama mereka dan pandangan agama kita itu yang harus kita hormati, yang harus kita jaga. Biarkan mereka dengan agamanya, kita dengan agama kita. Yang jelas kita harus saling menjaga, saling hormati apa yang menjadi ajaran agama mereka dan ajaran agama kita. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini saya dari mahasiswa UTM akan mewawancarai
warga Telang yang berbeda-beda agama tapi tetap bertoleransi. Menurut Mas, bagaimana kehidupan masyarakat di Telang ini dengan perbedaan agama? Kalau menurut saya pribadi ya, semenjak pertama kali datang ke Telang, ya mungkin cerita-cerita yang saya dengar di luar, kehidupan di Bangkalang itu kayak agak gimana gitu, kejam dan lain sebagainya, nggak menghargai gitu. Tapi semenjak saya sampai di Bangkalang sini sendiri, apa yang saya lihat sama yang saya dengar itu berbeda gitu. Nah, dari situ saya melihat bahwa oh kok gini gitu, beda sama yang orang pada umumnya bilang gitu. Jadi ternyata kehidupan di Bangkalang ini ya pada umumnya saling menghargai dan toleransi satu sama lain. Ya gitu sih. Ya, pertanyaan yang kedua, menurut Mas, apa kunci utama yang bikin agama tetap satu meskipun berbeda-beda di desa ini? Kalau menurut saya sih, intinya kita saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah itu saja sih. Karena kalau kita saling menghargai dan menghormati, otomatis kehidupan keberagaman di sini berjalan dengan baik gitu. Nah, dan di situ juga bisa terjadi damai antara sesama kita yang berbeda iman. Nah, itu menurut saya. Ya, makasih Mas. Selamat pagi, Bapak. Jadi di sini saya mau mewawancarai tentang adanya keberagaman yang berbeda-beda di desa Telang ini. Nah, ini untuk yang pertanyaan pertama saya mau bertanya, bagaimana tentang pendapat Bapak mengenai banyaknya keyakinan yang berbeda-beda di daerah desa Telang ini, Pak? Kalau umpamanya perbedaan keyakinan itu hak masing-masing, pribadi masing-masing. Di sini ada Muslim, ada Nasrani, mungkin juga ada Hindu, tapi kita nggak tahu. Tapi dalam perjalanan hidup ini kita nggak tahu. Dalam perbedaan itu yang diajarin kan cuma satu, menunjuk yang kuasa. Walaupun dalam pelaksana itu berbeda-beda kan. Muslim harus sholat 5 waktu, Nasrani lalu ke gereja. Perbedaan cuma itu. Saling toleransi. Dan saling toleransi, harus menghargai. Gak pandang dia itu Muslim ke, gak pandang dia itu Hindu, Buddha, Nasrani, semua sama. Asal kita mau menghormati. Karena kita di sini kan istilahnya kita datang di sini tamu. Kalau kita jadi tamu di sini berarti kita harus menghargai warga di sekitar kita yang sudah dahulu yang mendahului kita. Jadi jangan menganggap bahwa oh saya Muslim saya lebih berkuasa. Jangan. Karena Muslim nggak mengajarkan kita untuk masuk surga. Itu kan semua agama yang harus ditaati dan dihormati. Begitupun Nasrani sama. Agama yang mengajari untuk kita menuju ke atas, yang kuasa. Kalau ada perbedaan di situ, itu biasa lumrah. Nah, ini untuk pertanyaan yang kedua, Pak. Bagaimana caranya kita hidup rukun di tengah keberagaman dan keyakinan yang berbeda-beda? Ya kalau kita harus menghormati satu sama yang lain, jangan menganggap dia lebih tinggi daripada kita lebih tinggi daripada dia. Kita harus menghormati itu. Karena apa? Kita hidup dalam satu lingkungan, harus saling menghormati, saling menyayangi, menghargai satu sama lain, saling menolong. Karena tanpa itu kita nggak berarti apa-apa. Cukup sekian itu pertanyaannya, Pak. Dan sebelumnya terima kasih sudah mau ini. Oke. Maaf ganggu waktunya, Pak. Kesimpulan yang dapat saya peroleh dari eksplorasi Desa Telang yaitu Desa Telang sendiri memiliki 3 agama yang berbeda-beda. Ada Islam, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Meskipun memiliki agama yang berbeda-beda, Desa Telang tetap
kompak dalam membangun kerjasama. Mereka tetap tolong menolong dalam keadaan susah maupun senang. Hal ini dapat kita teladani. Kita sebagai umat manusia harus tolong menolong kepada seluruh umat, baik umat yang beragama lain atau umat yang berbeda budaya dengan kita. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got a lot of things gotta tell you all night long. Promise